Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman pemilih, salam KPU Melayani. Jumpa lagi kita pada podcast Suara Tara, edisi ke-8, KPU Kabupaten Luwu. Dan di depan kita telah hadir seorang inspektur polisi, yaitu Bapak Ibda Muhammad Rian Kurniawan STRK. Beliau juga menjabat sebagai Kanit 2 Satreskrim Polres Luwu. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak Arif. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk hadir dan menyapa podcast kita pada hari ini. Kemudian perkenalkan, saya Arif dari staf pelaksana dari Subbagian Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, dan saya akan memandu podcast kita pada hari ini. Dan sebelum kita memasuki pada tema kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mengenal lebih jauh beliau terkait profil, riwayat pendidikan, dan kemudian terkait perjalanan karir selama berada di instansi Polri. Mungkin silahkan Bapak. Ya, terima kasih Pak Arif atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami. Sebelumnya perlu saya jelaskan, saya di sini mewakili Bapak Kasat Reskrim Polres Luwu karena beliau tidak belum sempat hadir dalam ini karena suatu hal ada kegiatannya, sehingga saya yang ditunjuk untuk ke sini. Untuk profil singkat, kebetulan saya lulusan Akademi Kepolisian tahun 2022, dan setelah itu saya 1 tahun berdinas di Kompi Dalmas, Peleton Dalmas, Polda Sulawesi Selatan, dan setelah itu saya diamanahkan di Polres Luwu di Unit 1 Satreskrim, dan setelahnya saya diamanahkan lagi di Unit 2 Satreskrim Polres Luwu. Kebetulan juga kemarin dalam tahun 2024 kami tergabung dalam Sentra Gakumdu, penegakan hukum terpadu terkait dengan pemilu yang ada di Kabupaten Luwu ini, bersama-sama dengan Bawaslu dan juga dengan Kejaksaan Negeri Luwu. Mungkin seperti itu Pak. Oke, terima kasih Bapak atas perkenalan singkatnya. Mungkin hal ini bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak atau remaja kita yang ingin berkarir di instansi Polri, karena sebagaimana kita ketahui bahwa rata-rata cita-cita remaja-remaja kita ini, apalagi laki-laki, itu biasanya kebanyakan polisi. Kalau cewek-cewek mungkin kebanyakan dokter. Mungkin itu bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Dan kalau boleh tahu Pak, berapa kali daftar ini baru bisa kemudian lolos menjadi anggota Polri? Kalau daftar kebetulan 1 kali Pak, alhamdulillah. Oh, ya. One shot manggol Pak ya. Baik, kemudian bersama Bapak Kanit, kita akan berbincang-bincang terkait tema dengan mengupas dan membahas terkait operasi Nusantara atau Calling System, strategi Polri dalam mengamankan pemilu dan pilkada serentak 2024. Kita masuk terkait peran strategi Polri dalam menjalankan dan menjamin keamanan dan kelancaran pemilu pilkada, yaitu apa peran tugas utama Polri dalam menyukseskan pemilu dan pilkada serentak 2024 yang lalu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, perlu saya jelaskan di sini, kami jelaskan untuk peran strategis dari Polri pada pengamanan pemilu tahun 2024 kemarin. Pada dasarnya kami mengawal daripada jalannya waktu pendaftaran hingga pada putusan akhir untuk setelah pada rekapitulasi. Jadi kami mulai dari pendaftaran, kami ikut mengawal. Setelah itu pendistribusian logistik kami ikut mengawal. Setelah itu pemungutan suara, rekapitulasi hasil hingga penetapan pemenang. Di situ ada peran Polri bersama dengan stakeholder lainnya untuk mengawal jalannya pemilu dan pemilu kada tahun 2024
khususnya di Kabupaten Luwu. Selanjutnya, bagaimana strategi Polri Pak dalam mitigasi potensi konflik sosial di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Luwu pada pemilu dan pilkada 2024 kemarin? Pada pemilu dan pilkada tahun 2024, Polres Luwu mempunyai strategi seperti ini. Kami melakukan profiling atau pemetaan pada wilayah khususnya di Kabupaten Luwu, yang mana wilayah itu rawan untuk terjadi konflik. Disitulah bentuk kami mitigasi atau upaya kami, tindakan kami untuk menekan daripada sebuah konflik tersebut. Bagaimana caranya? Dengan memperbanyak personil dan memperkuat pengawasan di wilayah-wilayah yang rawan konflik tersebut. Seperti itu. Oh, berarti memang ada wilayah yang kemungkinan terjadi rawan konflik ya Pak? Ya, jadi ada tingkat kerawanan yang mungkin sudah disusun oleh timnya ya, Bapak? Berarti dari kami di Polres, kami berkoordinasi juga dengan pihak dari pemerintah Kabupaten Luwu khususnya, kami susun di situ. Dari kami mempunyai data-data daerah-daerah mana atau kecamatan-kecamatan mana yang rawan konflik. Kami profiling, kami ada statusnya. Oh ini hijau, oh ini kuning, oh ini merah. Seperti itu. Kemudian kita masuk pada terkait pendekatan dan pencegahan konflik. Bagaimana Polri dalam mengantisipasi dan menangkal penyebaran hoax, Pak? Ini yang paling sering terjadi. Dan ujaran kebencian serta isu sara yang dapat memicu konflik sosial dan pemilu dan pilkada yang lalu. Untuk upaya dalam pencegahan hoax, memang saat ini saya rasa dunia digital itu lebih cepat penyebarannya. Daripada itu, kami dari Polres bekerja sama juga dengan dalam hal ini Bawaslu dan juga dari Kejaksaan Negeri. Kami melakukan itu patroli cyber di situ. Kami petakan juga media-media mana atau tempat media sosial mana yang berpotensi untuk penyebaran hoax daripada penyelenggaraan pemilu dan pemilu kada tahun 2024 kemarin. Dari situlah kami pun kalau ada narasi yang bersifat provokatif atau semacamnya, disitulah kami counter narasi tersebut. Upaya kami seperti itu. Bagaimana cara kami counter narasi? Kami bekerja sama lagi dengan stakeholder lainnya supaya mengedepankan daripada fakta yang ada di lapangan. Setelah itu kami publikasi, kami viralkan supaya ada di situ terjadinya ruang edukasi bagi publik. Dan mungkin juga menjadi ruang verifikasi bagi yang terkena hoax, Pak. Jadi tidak ada miskomunikasi, misinformasi yang didapatkan masyarakat, khususnya Kabupaten Luwu, dengan adanya counter narasi yang diciptakan dan juga adanya edukasi yang kami berikan, begitu. Ya, karena sebagaimana kita tahu bahwa biasanya penyebaran hoax ini sering menyerang profil dari peserta pemilu. Mungkin untuk ada disebut istilah pembunuhan karakter dan lain-lain, mungkin untuk menjatuhkan elektabilitas dari para peserta pemilu. Biasanya di situ juga menggunakan akun-akun yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, anonimitas itu. Seperti itu. Mungkin seperti yang kita sering dengar itu buzzer-buzzer, akun-akun sewaan yang sengaja dibayar untuk menyebar info-info yang tidak benar terkait penyelenggara pemilu. Mungkin, dan apa upaya preventif yang dilakukan Polri untuk mengedukasi masyarakat agar stabilitas tetap terjaga di pemilu dan pilkada yang lalu? Untuk upaya preventif dari Polres Luwu untuk mengedukasi masyarakat khususnya di Kabupaten Luwu, kami dari pihak kepolisian dengan upayanya pendekatan melalui Babin Kamtipmas dan juga anggota-anggota Polri yang lain,
kami melakukan pendekatan kepada komunitas pemuda, baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh yang ada di Kabupaten Luwu. Selain itu, kami juga berikan sosialisasi atau himbauan kepada pemilih-pemilih muda. Ya, ini pemilih muda ini kan dia jangan sampai mudah terprovokasi karena dia belum adanya jati diri, menemukan jati dirinya. Kami biasa lakukan itu di sekolah-sekolah, kan khususnya pemilih SMA, kan sudah ada hak pilihnya, itu kami sosialisasikan juga di sana. Seperti itu. Ya, mungkin terkait pemilih pemula yang disebutkan Bapak tadi, Ya. bahwa dari KPU sendiri itu sering punya kegiatan. Dulu kan kita melakukan PDPB itu setiap per 6 bulan, cuma kemudian di aturan terbaru bahwa KPU kemudian melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu setiap 3 bulan. Mungkin ini bisa menjadi landasan atau dasar bahwa berapa jumlah potensi pemilih pemula, dan kemudian berapa jumlah masuk juga di situ Pak, instansi Polri, TNI, berapa yang masuki usia purna, berapa yang kemudian lulus menjadi anggota Polri, sebagai dasar untuk data kita dalam memetakan berapa dapil. Kemungkinan nanti target dapilnya, kursi dapil mungkin nanti agak bertambah Pak, jika kuota jumlah pemilih kita, data yang terbaru itu naik secara signifikan. Kemudian terkait ini Pak, isu kerawanan. Bagaimana pandangan Polri terkait ancaman keamanan dan kelancaran dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada? Sebenarnya itu termasuk juga pada upaya preventif dan preemptif yang kami lakukan untuk menekan isu kerawanan. Kami pada dasarnya setelah kami petakan itu tidak mungkin wilayah yang masuk kepada zona merah kami tempatkan 2 anggota, pasti kan berbeda. Mungkin yang sedikit di zona hijau, agak banyak di zona kuning, agak banyak lagi di zona merah. Setelah kami tempatkan berdasarkan plot-plot dari kerawanan itu, kami di situ bukan hanya menjaga fisik daripada tempat suara, TPS, tempat pemungutan suara, bukan hanya itu yang kami lakukan. Pada dasarnya kami lebih mengutamakan pada stabilitas daripada moral masyarakat di situ, supaya tidak ada isu-isu atau riak-riak di dalam masyarakat yang berkembang. Dengan bagaimana caranya? Dengan tadi yang saya sampaikan, pendekatan melalui tokoh-tokoh yang ada di sana, baik itu tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga pada komunitas-komunitas seperti itu. Untuk menekan itu, dan kami juga melakukan patroli cyber rutin. Kami melihat mana-mana media sosial yang biasa provokatif dan juga untuk tempat konten penyebaran hoax, kami sudah datakan itu. Jadi selagi media nanti atau akun itu membuat suatu narasi yang bersifat provokatif, kami dengan cepat dapat mengoder itu dengan fakta yang ada di lapangan, seperti itu. Dan juga apabila terjadi dengan adanya tindak pidana pada pemilu, yang kami lakukan adalah kami cepat menangani supaya tidak terjadi dalam masyarakat pandangan keberpihakan. Karena kami di sini khususnya Polri, Kejaksaan, dan juga Bawaslu, kami menjunjung di sini yang tergabung dalam sentra Gakumdu, menjunjung profesionalitas dan netralitas dalam penanganan kami, penanganan perkara pemilu. Berarti dalam penanganan pengamanan penyelenggaraan pemilu, artinya di sini ada 3 yang diamankan Pak, artinya yang dilindungi, artinya itu yang pertama mungkin penyelenggara, kemudian mungkin tempat, yang ketiga proses pemilihan. Karena jika salah satu ini terganggu, mungkin penyelenggaraan pemilu yang demokratis mungkin tidak akan berjalan dengan baik. Betul. Karena sebenarnya luar biasa di sini, di luas wilayahnya yang sangat luas, dengan
banyaknya pemilih sekitar kalau saya tidak salah itu datanya 240.000 pemilih di Kabupaten Luwu pada tahun kemarin itu. Dan mungkin tahun depan akan Ya, lebih banyak mungkin, bertambah. Betul, tidak menutup kemungkinan. Kemudian kalau di tindak pidana umum kan itu Pak ada namanya tangkap tangan. Nah, apakah di penyelenggaraan pemilu ini, apakah jika kita melihat atau petugas melihat terkait politik uang yang dilaksanakan secara terang-terangan, apakah pihak kepolisian bisa melakukan tangkap tangan secara langsung atau harus melalui rekomendasi dari Bawaslu? Pada dasarnya kalau ada kegiatan seperti itu, apalagi politik uang sampai terdeteksi, di situ bisa masyarakat atau polisi yang menemukan bisa langsung menangkap tangan itu, serahkan. Karena kami di situ juga kemarin ada beberapa masuk laporan di situ, kami harus verifikasi dulu di situ. Kami harus melakukan verifikasi dan itu sudah dilakukan pada tahap penyelidikan. Kami melakukan itu semua. Itu. Dan ada beberapa kasus yang kami proses kemarin di tahun 2024. Oh, ada contoh kasus kemarin, Pak? Ya, ada contoh kasus kemarin. Oh, artinya Gakumdu ini petugas terpadu memang saling melengkapi, Pak. Ya, di situ kami saling melengkapi supaya ini perkara, karena kan ada batas waktunya. Jadi kami di situ dengan adanya pembentukan itu kami bisa cepat proses penanganannya dari mulai dilaporkan sampai dengan berkas itu terkirim. Ya, dilemparkan ke terakhir ke pengadilan. Kemudian bagaimana Polri memastikan keamanan dan ketertiban selama tahapan pemilu berlangsung? Bagaimana cara Polri untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama tahapan pemilu berlangsung? Sebenarnya patokan kami ada pada laporan kriminalitas. Apabila tingkat kriminalitas dari suatu tempat atau daerah itu dengan adanya kehadiran daripada Polri di situ menurun, berarti kami sudah anggap berhasil. Patokannya seperti itu. Apabila malah di situ tambah banyak atau semacamnya, berarti ada harus yang perlu dievaluasi atau dari upaya apa ini yang salah, preemptifnya atau preventifnya, seperti itu. Makanya itu harus kami benahi, kami evaluasi pun kalau ada yang seperti itu. Contoh kan misal ada isu diedarkan Pak politik uang pada malam hari jam 1. Tidak mungkin kami melakukan patroli pada jam 10 karena jam 1 yang dilaporkan, pasti kami patroli jam 1, kami keliling ke sana apakah ada ditemukan seperti itu untuk menekan, untuk jadi acuan kami, patokan kami dalam hal keamanan Kamtimas di masyarakat khususnya di Kabupaten Luwu. Artinya tugas Polri di sini tidak hanya pada saat pemilihan atau di lokasi TPS, Pak, ya? Betul. Artinya Polri ikut menjaga kondisi sebelum dan setelah penyelenggaraan pemilu. Mungkin Pak, strategi apa yang kemudian dijalankan Polres Luwu untuk menjaga kualitas demokrasi di Luwu di masa mendatang? Untuk strategi dari Polres Luwu, kami tetap melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait, dengan pemerintah, dengan tokoh-tokoh yang ada di Kabupaten Luwu. Khususnya juga kami melakukan pendekatan kepada masyarakat dan edukasi tentang pemilu dan pilkada di Kabupaten Luwu supaya tidak ada pemilih-pemilih yang ikut-ikutan. Jadi karena pilihan dari kita semua itu berdampak pada maju atau tidaknya Kabupaten Luwu, seperti itu. Jadi dengan upaya-upaya seperti itu kami sebisa mungkin mengedukasi melalui upaya preventif dan preemptif dari pada Polres Luwu kepada masyarakat. Pun kalau adanya ada tindak pidana dalam pemilu yang dilakukan, kami melakukan upaya represif. Bukan cuma tindak pidana pemilu, tapi ada juga misal tindak pidana di situ ribut-ribut di TPS. Salah satu TPS di Kabupaten Luwu tahun 2024 kemarin sampai ada adu pukul atau semacamnya.
kami dengan cepat, itu kan bukan suatu tindak pidana pemilu, itu kan sudah aniaya. Ya, Makanya kami cepat amankan itu pelaku supaya kami redam konflik di situ. Kalau tidak begitu nanti takutnya untuk menyebar ke tempat-tempat lain atau berimbas kepada penyelenggaraan pemilu yang lain begitu. ya karena konflik-konflik semacam itu biasa merembes terkait ketidakpuasan para peserta pemilu. Ya, apalagi dalam pemilu biasanya terjadi polarisasi masyarakat. Di situ yang susah karena adanya beda pilihan, akhirnya meningkat kerawanan gitu. Itu yang harus kami jaga seperti itu. Dan ketika kerawanan meningkat, mungkin sentimen-sentimennya juga akan terjadi. Betul. Kemudian Pak, yang terakhir pesan apa yang ingin diberikan kepada penyelenggara pemilu? Ya, kami sebagai penyelenggara pemilu untuk pemilu yang akan datang. Pesan kami kepada KPU selaku penyelenggara pemilu, khususnya KPU Kabupaten Luwu, kami cuma berpesan jaga integritas, jaga profesionalitas, dan jaga juga netralitas. Serta jangan lupa lakukan terus komunikasi kepada pihak-pihak stakeholder terkait dalam penyelenggaraan pemilu supaya kita bisa menciptakan nanti pemilu kedepannya, pemilu yang aman, pemilu yang tentram, pemilu yang damai di Kabupaten Luwu. Mungkin seperti itu. Mungkin terakhir Pak untuk memberikan closing statement-nya, atau kalau bahasa kita sekarang ini kata-kata hari ini. Ya, kata-kata hari ini, closing statement. Boleh beda pilihan, tapi jangan untuk perpecahan. Siap. Persaudaraan harus tetap berjalan. Demokrasi itu melahirkan persatuan dan melengkapi kebersamaan, bukannya perpecahan. Luar biasa closing statement dari Bapak Kanit 2 Reskrim Polres Luwu. Mungkin terima kasih atas closing statement-nya, kesempatan dan wawasannya pada podcast hari ini yang telah diberikan. Semoga sukses dan sehat selalu Pak. Ya, terima kasih Pak. Baik teman pemilih, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Pemilu damai bukan hanya tugas KPU, pengamanan bukan hanya tanggung jawab Polri, tapi menjaga kesejukan bangsa adalah tugas kita bersama. Mari kita jadikan perbedaan pilihan sebagai kekayaan demokrasi dan bukan alasan perpecahan. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Saya Muhammad Arif, mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah.